Saya hanya menyebutkan teks, nanti gambar dan tipe-tipe ataupun ilustrasi dari bangunan-bangunan yang disebutkan silakan menjadi bagian mandiri dari mahasiswa. Nah, kemarin kita sudah menyebutkan beberapa bangunan yang kerap, dibangun di sekitaran sungai, ya, dengan fungsi terutama diakibatkan dengan fungsinya itu, artinya bangunan itu dibuat dengan sebuah fungsi, ya, yang sesuai dengan kejadian yang harus diselesaikan dalam permasalahan sungai. Kita sudah belajar beberapa. Sekarang kita masuk ke bangunan lainnya. Lainnya kalau di buku Perbaikan Pengaturan Sungai karangan Dr. Isnusyono Suswodosono dan Dr. Masateru Tomina dari Institut Sipil dari Jepang, ya, mereka di bab-bab akhir, ya, mereka membagi sebuah subbab, ya, atau bab bangun sungai utama. Nah, ada beberapa, ya. Pertama adalah bendung. Nah, bendung, lalu pintu air, stasiun pompa, bangunan pengurus dan laluan ikan, gorong-gorong, sipon, talang, dan terusan. Nah, ini sebenarnya beberapa beberapa bangunan yang kerap, ya, yang sering kita dapati di apa namanya di sungai, di beberapa sungai. Memang jika kita lihat di sungai kita di Aceh itu memang, ya, tidak semua sungai itu ada bangunan gitu kan. Tapi di negara-negara maju ataupun negeri-negeri yang mempunyai sungai yang besar dan otomatis mempunyai permasalahan yang kompleks gitu kan. Dan permasalahan ini sebenarnya bukan permasalahan negatif. Ada permasalahan itu memang akibat, ya, alamiah sungainya gitu kan. Ada memang permasalahan itu, ya, diakibatkan oleh uh, uh, hasil dari artifisial oleh manusia, maka itu masalah. Ya. Sedangkan masalah itu kan sebenarnya secara alamiah itu juga ada eh, di di sungai tersebut, ya. Oke. Nah, di sini ada beberapa bangunan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bendung, ya. Nah, bendung ini sebenarnya kan bagaimana kita menaikkan elevasi muka air sungai sehingga hasil tinggi muka air ini bisa terpakai, ya. Jadi bendung ini kan bagaimana kita menaikkan muka air sungai itu sehingga muka air sungai itu, ya, punya elevasi antara tinggi muka air setelah dibendung dengan muka air laut itu punya elevasi. Nah, elevasi inilah yang akan digunakan, misalnya digunakan untuk sawah, dari sawah, atau digunakan untuk uh, air minum misalnya. Nah, atau juga bendung ini, ya, digunakan sebagai, secara bahasa, membendung air artinya menahan aliran air itu agar aliran air itu, ya, istilahnya itu aliran airnya itu, ya, mengurangi jalan. Jadi kita bendung air itu, ya, supaya air itu tidak jalan atau tidak keluar, tidak masuk. Ya, itu bendung. Nah, yang kedua pintu air. Ya, pintu air sebagaimana pintu, ya. Pintu itu kan kalau secara yang bisa kita lihat kan pintu itu bisa sebagai tempat masuk keluar gitu kan. Nah, pintu air juga demikian. Ya, bagaimana bisa mengatur air itu bisa masuk atau keluar tergantung di mana penempatan pintu air. Lalu stasiun pompa. Nah, stasiun pompa ini sebenarnya lebih kepada bagaimana stasiun pompa ini bisa mengatasi banjir, ya. Mengatasi banjir di bantaran. Misalkan
di kiri kanan sungai itu punya bantaran, dan elevasi bantaran itu biasanya lebih rendah pada muka sungai. Nah, saat banjir itu kan air tergenang, air melimpah ke bantaran lewat tanggul, ya. Lalu terjadi banjir di daerah tersebut. Nah, karena daerah tersebut rendah dan alirannya itu agak susah karena elevasinya rendah, maka diperlukan pompa. Nah, pompa ini nanti dia memompa air-air yang terjadi akibat banjir lalu diarahkan lagi ke sungai. Ya. Nah, itu pompa. Nah, pompa ini, stasiun pompa ini biasanya lebih kepada sebagai bangunan air di sistem jaringan drainase. Nah, kalau pintu air itu dia bisa di drainase, di jaringan drainase, ya, atau jaringan irigasi. Sedangkan bendung itu dia banyak, ya, bisa sebagai salah satu bagian dari uh, bangunan jaringan irigasi, sebagai bangunan utama, ya. Bisa juga sebagai bangunan, ya itu tadi, misalkan kalau pernah kawan-kawan itu melihat, ya, atau pernah mendengar kerja bendung karet atau bendung gerak gitu kan. Nah, itu kan menahan datangnya air laut ke air sungai, ya. Itu saat tengah bulan, saat bulan purnama itu kan pasang. Jadi di muara itu dia dipasang, ya. Jadi air laut itu masuk ke sungai. Nah, air sungai itu agar tidak terjadi salinitas dengan air laut, ya, maka di bendung itu dinaikkan, digerakkan, sehingga air laut itu tidak bisa masuk lebih dalam ke aliran sungai. Nah, bangunan penerus dan laluan ikan ini, ya, ini juga bagian dari bangunan sipil, ya. Nah, laluan ikan ini kan sebenarnya saat bendung itu, ya, saat bendung dibuat, saat ambang atau ground seal itu dibuat, itu kan sebenarnya dulunya kan sungai itu punya ikan, sungai pasti ada ikan. Nah, setelah kita membuat bangunan sipil atau hard engineering lain, itu kan ikan-ikan itu terganggu, ya, lalu lintasnya terganggu. Nah, sebenarnya teknik sipil itu juga harus memperhatikan eh, biota, ya, ataupun keanekaragaman hayati yang ada di sungai. Apalagi jika kita menghitung sebuah kebutuhan air itu, kebutuhan untuk pemeliharaan sungai itu harus kita penuhi juga, gitu. Nah, laluan ikan termasuk di dalamnya. Jadi bagaimana kita membuat bangunan, ya, bangunan seperti saluran, ya, itu misalkan kita membendung sungai, ya. Nah, di sebelah kiri atau sebelah kanan itu nanti, ya, setelah kantong lumpur, ya, atau setelah bangunan pengambilan, ya, itu nanti ada laluan untuk ikan. Jadi ikan itu bisa tetap berjalan, ya, dari hulu ke hilir. Jadi tetap bisa berjalan, tetap bisa beraktivitas sebagaimana biasanya saja, mungkin arah lalu lintasnya itu diarahkan tidak seperti biasanya. Lalu gorong-gorong, sipon, talang, dan terusan. Terusan kan seperti terowongan, ya. Terusan itu terowongan, ya, atau ya kanal gitu kan, ya kanal itu terusan. Nah, itu kan biasanya bagaimana aliran sungai itu melewati sebuah ruang ruang padat, misalkan jembatan besar gitu, ya, atau eh, bukit misalnya gitu kan. Nah, itu dibuat sebuah terowongan, ya, atau terusan gitu kan. Lalu talang, ya, talang ini artinya dia talang. Kalau kita berbicara talang berarti dia berada di atas. Jadi talang ini adalah saluran atau bangunan air, ya, saluran yang berada, elevasinya itu pasti berada di atas ini, ya, berada di atas bangunan lainnya. Misalkan ini jalan, ada saluran air di atas jalan, jadi disebut talang. Nah, itu biasanya talang itu terbuka, jadi saluran terbuka. Nah, jika dia itu berbentuk pipa, mau di atas di bawah, mau di atas bangunan sipil atau di bawah bangunan sipil, itu dinamakan sipor. Sedangkan gorong-gorong itu dia kebalikan dari talang.
Nah, gorong-gorong itu dia itu hmm, bangunan ya, atau saluran yang berada elevasinya itu berada di bawah bangunan sipil. Jadi misalkan ada saluran itu ingin melewati jalan, jadi maka dibuatlah gorong-gorong. Ya, atau sungai itu melewati jalan, dari bawah gorong-gorong. Nah, sipon ini dia bisa masuk keduanya, bisa masuk di bawah, bisa masuk di atas. Tapi bentuknya adalah pipa. Pipa. Nah, itu ya. Nah, ini ya, ini hanya uh, detailnya daripada yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa bendung itu dibuat mengatur aliran air. Lalu fungsinya bisa pembagi atau pengendali banjir, penahan air terpasang, dan penyadap. Jadi bendung ini itu tadi dia bisa termasuk dari bagian dari drainase yang sebagai pengendali banjir, atau ya, penyadap atau pembagi sebagai bagian dari sistem irigasi. Nah, penahan air pasang ya itu juga sebagai sistem banjir ataupun sistem ya, kebutuhan air baku saja. Karena kan air pasang di laut itu kan supaya ditahan yang sudah sadar. Nah, konstruksinya itu ada gerak. Gerak itu seperti yang saya katakan tadi, ada bentuk karet. Bagaimana nah gerak ini nanti bisa terjadi, bisa saja dibuat sebagai penyadap ya. Jadi gerak ini bisa nanti fungsinya itu bisa kita masukkan dia sebagai penyadap, penanganan pasang atau bagi banjir. Nah, itu bisa kita itu tetap juga demikian. Tapi biasanya tetap itu dia lebih kepada pembagi atau penyadap, lebih sering digunakan. Akan gerak itu lebih kepada bagaimana bendung itu bisa menahan air pasang atau dari banjir. Ya. Pintu air ya, kalau dalam bahasa Inggris ya, atau dalam bahasa teknisnya itu ada namanya gate, ada slice ya, slice atau slice. Coba cari sendiri lah bagaimana pelafalan sluice ini ya, sluice ya. Nah, sluice ini kalau itu tadi ada pintu yang nanti arah airnya itu seperti gorong-gorong atau terowongan, itu sluice namanya. Sedangkan gate itu yang datar. Pintu air yang sering kita lihat di sawah ya, atau di pengendalian banjir itu gate ya, gate biasa. Nah, dibangun memotong tanggul. Nah, jadi ada yang memotong tanggul ini kan, sungai itu kan punya tanggul. Tanggul ini ya dipotong, artinya disitulah dibuat gate atau slice itu dibuat. Juga sama sebagai pengatur aliran air, pembuang atau drainase. Nah, pembuang atau drainase maksudnya kalau ada banjir maka itu ini berfungsi bagaimana membuang. Sekarang gini, jadi banjir dengan Q100 gitu. Q100, sedangkan tampungan sungai itu 75. Ya, ya ada 25 yang harus dibuang. Jadi 25 itu sebagai pintu untuk melakukan drainage, ya, pengeringan. Nah, penyadap ini jelas ya. Jika di dalam irigasi itu sering digunakan. Jadi bagaimana saluran sekunder itu masuk ke uh, akan masuk ke petak tersier gitu kan, jadi disadap dengan saluran tersiernya itu ya, itu dibuat pintu. Lalu mengatur lintas air jelas. Nah, secara konstruksi itu ada yang terbuka, ada yang tertutup ya, buka gate, yang tertutup slice pintu air. Lalu ini stasiun pompanya, saya katakan tadi pompa itu kan ini tadi ya, bila ada bantaran atau daratan kiri kanan sungai yang lebih rendah dari permukaan sungai. Ini misalkan di tempat-tempat kita sekarang yang ini banjir, ya, jika di banjir ya, dan tanggulnya masih aman gitu kan. Jadi stasiun pompa ini memang bangunan besar ya, jadi semacam kantor juga, atau minimal ya, kalau kawan-kawan pernah melihat WTP PDAM, di mana ada bak treatment ya. Nah, stasiun pompa itu juga demikian gitu. Ya, di stasiun pompa itu dikatakan stasiun karena dia punya kantor, punya alat-alat sendiri. Maka stasiun pompa itu dia
mahal, ya. Mahal harganya mahal operasional. Tapi di beberapa tempat ini dilakukan, dibangun dan dilaksanakan karena itu tadi bantaran yang sudah di pemukiman itu memang berada elevasinya di bawah air sungai. Sehingga kalau terjadi banjir luapan, ya mudah ngurus tempat itu bekerja. Ya, nah ini adalah mengapa ya stasiun pompa itu diperlukan. Lalu laluan ikan ya, nah, laluan ikan seperti yang saya katakan tadi ya, disebut dengan fishway. Ya. Jadi lalu lintas ikan itu terhalang, kayak dibuat fishway itu supaya lalu lintasnya itu berjalan kembali, sehingga dia bisa bereproduksi ya, ataupun berburu ataupun apalah namanya gitu. Yang penting kehidupan dia itu terjaga, walaupun mengubah jalan saja, mengubah jalan, tapi tujuannya tetap terlaksana. Yang menghulu hilir itu tetap. Nah ini ya sipon orang-orang tadi. Ya, sudah saya jelaskan tadi ya. Artinya sipon itu dia bisa di bawah di atas. Nah, talang itu hanya di atas, gorong-gorong itu di bawah. Nah sipon itu sudah tutup karena dia pipa ya, pipa besar. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Kira-kira ini saja sebagai sebagai tambahan ya. Nah, itu kawan-kawan silakan bangunan-bangunan ini bagaimana gambarnya. Jadi ilustrasinya itu silakan secara mandiri kawan-kawan mencari ya. Nah, sedangkan untuk perhitungan bagaimana konstruksinya itu mungkin nanti di mata kuliah selanjutnya seperti bangunan air dan lain-lain. Oke, terima kasih ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.